Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Emiliawati SPD, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Di sini saya akan menyampaikan mengenai koneksi antar materi 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Pada kesempatan kali ini, saya didampingi fasilitator Bapak Fajin Amik SPD MSI dan pengajar praktik Bapak Sadim SPD. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan universal. Ciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi perilaku manusia ada 3. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Terkait penghargaan dan hukuman, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ada 5 posisi kontrol, yaitu 1. Penghukum, 2. Pembuat merasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, dan 5. Manajer. Posisi kontrol seorang guru yaitu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Selain itu, juga penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Keyakinan sekolah ataupun kelas. Keyakinan dapat dinilai berupa nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, ataupun agama. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal dan pernyataan keyakinan kelas nantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selain itu, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi mengenai masalah tertentu dan membantu murid tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Langkah-langkah segitiga restitusi ada 3, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Terdapat koneksi antar materi antara budaya positif, filosofis KHD, nilai dan peran guru penggerak serta visi filosofis KHD.
Dengan menjalankan budaya positif, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofis KHD, yaitu pendidikan adalah menuntun, menghamba pada murid, dan guru itu ibarat petani. Nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Nilai guru penggerak ada 5: mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Adapun peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut dapat dengan prakarsa perubahan sesuai filosofis KHD dan profil pelajar Pancasila. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Untuk mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja tersebut, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari dalam modul ini? Saya sudah memahami konsep budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas serta bersifat menghukum. Refleksi 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara pikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya pikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau pemantau ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manager dan menerapkan segitiga restitusi. Refleksi 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif? Saya menangani siswa yang sering terlambat saat jam pelajaran kimia. Saya menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Refleksi 4. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer. Dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga termotivasi dan merasa tertantang untuk terus memperbaiki diri sesuai nilai-nilai budaya positif di sekolah. Refleksi 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas ataupun sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pemantau menuju posisi seorang manajer. Refleksi 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid,
Berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu diliputi perasaan merasa bersalah karena harus memberi hukuman atau konsekuensi jika Anda berbuat kesalahan. Saat itu, hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol saya mulai bergeser menjadi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi efektif untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri murid. Refleksi 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan seketika restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Sebelumnya, saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep seketika restitusi, namun tahapan restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. Refleksi 8. Selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas ataupun di lingkungan sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan manapun. Selain itu, juga perlu kolaborasi atau kerjasama yang baik semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun sekolah, serta sarana dan prasarana sekolah yang mendukung. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.